ada adik-adik di situ. Halo, apa kabar? Wih, berapa minggu ya nggak ketemu? Nggak ketemu langsungnya 3 minggu kayaknya ya kita ya. Tapi minggu lalu kita udah ketemu kan ya di YouTube juga ya. Wih, hari ini kalian masih olahraga. Coba siapa yang di sini yang tiap hari olahraga? Jalan sama papa mama, berjemur, atau olahraga apa-apa di rumah? Ada? Nah, good ya. Kita biar tubuh sehat, kita harus olahraga. Ayo, hari ini kalian mau ajak kita olahraga. Ya, bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi It's a great thing to praise the Lord. Kita nyanyikan dimanapun kita ada. Ini adalah suatu hal yang istimewa. Kita bisa memuji Tuhan. Siap ya? It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Sekali lagi. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Siap, walk. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Weh, kita udah jalan-jalan di hari ini. Meskipun cuma di rumah, ke kiri, ke kanan. Tapi kita sudah walk in the light of God. Apa maksudnya ya? Berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagi lagu yang satu lagi ya. Show me your ways. Terang Tuhan, jalan Tuhan. Kita mau tanya Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalanmu kepada kami. Dan nyanyi show me your ways. Siap, pakai gerakan semua. Kita tetap berdiri. Yang semangat ya. Show me your ways, your truth, all my hope is found in you. Show me your ways, your truth, all my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord, day by day and step by step, my hope is you. Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Wah, sekali lagi ya. Show me your ways, your truth, all my hope is found in you. Show me your ways, your truth, all my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Wah, I trust in you, Lord. Show me your ways, Lord, I will trust in you. Nah, Tuhan sudah memberikan kita jalan-jalannya, memberikan kita cara kita bisa mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tahu nggak? Ayat ini ada di mana ya? Ayo, ada yang ingat nggak? Ayat ini ada di Mazmur. Mazmur yang apa ya? Mazmur yang pasalnya, Mazmur itu pasalnya paling banyak, 150 pasal dalam kitab Mazmur.
Nah, ini ada di salah satu pasal yang paling panjang, yaitu pasal 119. Ayat berapa ya? Ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau adik-adik bisa hafal lagu ini berarti sudah hafal satu ayat hafalan loh. Nah, sekarang kalian mau punya pertanyaan lagi. Ada yang tahu ayat apa yang paling pendek di dalam Alkitab bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia mah gampang ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, itu pendek. Tapi coba kalau bahasa Inggris, ada yang pernah tahu nggak ya? Nanti ya di rumah kalau punya buku Alkitab bahasa Inggris, kita buka ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 35. John 11 verse 35. Bunyinya adalah Jesus wept. Jesus wept. Apa itu Jesus wept? Jesus wept artinya Yesus menangis. Duh, ayat yang paling pendek di dalam Alkitab bahasa Inggris itu judulnya hanya Yesus menangis. Isinya kitab itu, isinya pasal, isinya ayat itu, isi ayat itu hanya Yesus menangis. Jesus wept. Kenapa Yesus menangis? Kenapa ya kok Yesus menangis? Ditulis sampai menjadi satu ayat sendiri di dalam Alkitab bahasa Inggris. Adik-adik, suatu hari Yesus mendengar kabar dari kota Betania bahwa ada salah satu sahabatnya di sana yang meninggal. Yesus bersahabat baik dengan 3 orang di kota Betania itu. Maria, Marta, dan Lazarus. Dan dia dengar kabar bahwa Lazarus, saudara dari Maria dan Marta itu sudah meninggal. Sedih nggak? Sedih. Tapi Yesus apa? Tunggu, belum waktunya Yesus datang ke kota Betania. Maka kemudian beberapa hari kemudian Yesus pergi ke kota Betania. Marta dengar bahwa Yesus mau datang. Dia cepat-cepat cari Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa yang dikatakan sama Marta? Alia bacakan ya. Apa yang Marta katakan pertama kali pada Yesus? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Adik-adik, Marta bilang, Tuhan, sekiranya kemarin tuh loh Tuhan di sini, Lazarus tuh pasti nggak mati. Maka kemudian si Marta bilang sama Maria, Maria, Yesus datang. Maria cepet-cepet cari Yesus juga. Alia bacakan lagi ya, apa kata-katanya Maria? Maria bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Hal yang sama persis yang mereka ucapkan pada Tuhan Yesus. Tapi dari kedua kata-kata itu, Yesus bisa merasakan kesedihan mereka. Yesus bisa merasakan bahwa kedua orang ini, Maria dan Marta ini sangat bersusah hati karena saudaranya mati. Ingat ceritanya Kak Lia minggu lalu? Anak muda di Nain yang mati, ibunya bersedih menangis terus. Maria dan Marta menangis berhari-hari karena saudaranya mati. Maka kemudian ada orang-orang banyak yang juga melihat Maria dan Marta. Mereka juga bilang apa sama Yesus? Mereka bilang gini, Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah Dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Seakan-akan semua orang itu menyalahkan Yesus. Apa yang terjadi? Jesus wept. Maka menangislah Yesus. Karena ia merasakan betapa kesedihan kedua orang sahabatnya. Dia merasakan bahwa orang-orang ini pun tahu
tahu bahwa dia mengasihi Lazarus. Tapi selain itu Yesus menangis, kenapa? Karena orang-orang itu meragukan kuasa Tuhan. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekiranya kamu yang sanggup memelekkan mata orang buta, pasti kamu sanggup menyembuhkan Lazarus. Kayaknya apa? Kayaknya mereka menyesali kenapa Tuhan datang terlambat. Tuhan, mestinya kemarin kamu datang waktu Lazarus masih sakit. Pasti kamu bisa sembuhkan. Tuhan, kenapa kamu kok nggak datang kemarin? Tuhan, kenapa kamu terlambat datang? Tuhan, gara-gara Tuhan Yesus terlambat datang, Lazarus mati. Seakan-akan itu yang orang-orang itu mau katakan pada Yesus. Maka Yesus menangis. Dia mengerti kesedihan sahabatnya, tapi dia juga tahu bahwa orang-orang itu meragukan kuasanya. Maria, Marta, dan orang banyak itu, mereka meragukan kuasa Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu, Tuhan punya waktunya yang terbaik, Tuhan punya jawabannya yang terbaik. Dan kalau mereka meragukan Tuhan, mungkin mereka nggak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan tetap ditunjukkan meskipun mereka ragu pada Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan tergantung pada kita. Kuasa Tuhan terbuka untuk kita. Tapi bagi kita yang tidak percaya pada Tuhan, kita yang ragu-ragu, kita mungkin tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Hari itu Yesus bilang, di mana Lazarus dikuburkan? Maka mereka menunjukkan kubur Lazarus kepada Yesus. Yesus bilang apa? Buka kuburnya. Orang-orang bilang, Tuhan, sudah 4 hari dia dikubur, sudah berbau. Buat apa engkau buka kuburnya? Mayatnya sudah rusak, dia sudah mati 4 hari. Tapi Yesus bilang, buka kuburnya. Maka setelah orang-orang itu membuka kuburnya, Yesus berdoa pada Bapa. Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan perkataanku. Bapa, aku tahu engkau selalu menjawab doaku. Tolonglah Tuhan, tunjukkanlah pada orang-orang ini betapa engkau yang berkuasa. Kemudian Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Lazarus dalam posisi dia masih terbalut oleh segala kain itu, dia berjalan keluar. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan bahkan apa yang diragukan oleh manusia. Manusia merasa, Tuhan gak mungkin kamu bisa, Tuhan kamu terlambat, Tuhan kamu kelewatan sudahan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang salah. Waktu Tuhan yang terbaik, cara Tuhan yang terbaik. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Maka kalau misalnya sekarang kita tiap hari di rumah, kerjakan home learning, ada yang lewat Google Classroom, ada yang lewat Schoology, ada yang lewat WA, ada lewat Zoom, ada lewat macam-macam. Jangan pernah ragukan bahwa Tuhan kita juga melihat apa yang kita lakukan. Jangan ragukan, Tuhan kapan aku menyelesaikan tugas-tugas seperti ini. Kapan virus corona diselesaikan. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah ragu sama Tuhan kita. Tuhan kita tahu waktu yang terbaik. Tuhan kita tahu jawaban yang terbaik. Amin adik-adik. Jadi kalau ada adik di rumah sekarang, bersyukurlah kalian masih punya tubuh yang sehat. Bersyukurlah kalian masih punya segala kebutuhan yang tercukupi. Ada waktu bersama papa dan mama. Ada tempat tinggal yang baik untuk kalian di rumah. Bersyukurlah dan bersyukur sama Tuhan. Karena Dia yang tidak perlu kita ragukan. Dia yang memegang segala sesuatunya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk menaikkan syukur kita pada Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan ajari kami tidak meragukan Tuhan. Ajari kami boleh tahu bahwa Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Jawaban Tuhan tidak pernah salah. Ajari kami Tuhan boleh selalu terus berpegang kepada Tuhan. Supaya kami boleh percaya dan selalu yakin bahwa jawaban Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami yang ada di rumah. Tuhan sertai kami. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan jaga kesehatan kami. Dan kami bersyukur untuk waktu-waktu yang kami boleh punya. Untuk boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and don't forget to keep praying to Jesus. God bless you all. Bye-bye.